Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 TKJ 1 yang akan mempresentasikan tentang kebijakan politik etis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dulu. Nama saya Kairunisa. Nama saya Kevin Priyantika. Nama saya Divya. Nama saya Zaki. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Nama saya Fatia Satya. Yang pertama, apa alasan utama pemerintah Belanda menerapkan liberal di Hindia Belanda pada abad ke-19? Yang pertama, membuka peluang bagi modal swasta. Setelah Undang-Undang Agraria 1870, perusahaan swasta Belanda dan Eropa bebas menyewa tanah dan membangun perkebunan besar. Yang kedua, ada menghapus sistem tanam paksa yang dianggap tidak efisien. Kultur rasal mulai ditinggalkan dan diganti bebas oleh sistem ekonomi yang lebih bebas. Yang ketiga, ada meningkatkan keuntungan ekonomi. Belanda menanam ekspor gula, kopi, teh untuk berkembang pesat dan menghasilkan pemasukan besar bagi kolonial. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Ya, dan sekarang soal nomor 2 yaitu latar belakang Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Politik etis muncul karena sebelumnya rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat sistem tanam paksa. Pada masa itu rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor demi keuntungan Belanda, sedangkan rakyat jatuh miskin akibat hal itu. Kondisi ini menimbulkan kritik dari beberapa tokoh Belanda, salah satunya Konrad Theodor van de Venter yang pada tahun 1899 yang menulis artikel berjudul Ungerecht yang berarti hutang kehormatan. Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa Belanda memiliki hutang budi terhadap rakyat Indonesia dan harus memperhatikan kesejahteraan pribumi. Karena kritik tersebut, pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan diberlakukannya politik etis. Selanjutnya nomor 3. Jadi nomor 3 ini pertanyaannya yaitu bagaimana pelaksanaan 3 program utama politik etis ditujukan untuk memperbaiki kondisi pribumi. Jadi di sini ada 3 program, yaitu ada irigasi, edukasi, dan migrasi. Nah, jadi irigasi ini bertujuan untuk mengairi tanah sawah penduduk pribumi. Dan pemerintah Hindia Belanda juga membangun beberapa fasilitas seperti waduk dan jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani. Namun kenyataannya program ini tidak dilakukan untuk mengairi sawah pribumi, melainkan hanya untuk mengairi tanah perkebunan tebu dan tembakau yang dimiliki oleh pemodal asing. Terus yang kedua ada edukasi. Dikutip dari buku Makikiran Nasional pada tahun 2018 oleh Arbelia F. Program edukasi ini ditujukan untuk meningkatkan kondisi dan meningkatkan pendidikan masyarakat. Nah, jadi pemerintah Belanda juga membangun sekolah desa dengan masa belajar selama 3 tahun dan sekolah rakyat selama 5 tahun. Tetapi kenyataannya hanya kaum laki-laki saja yang diperbolehkan untuk belajar, tetapi untuk kaum perempuan hanya diperbolehkan untuk belajar di rumah. Terus untuk yang ketiganya yaitu ada migrasi. Jadi migrasi ini adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk pemerataan penduduk, yang dimana masyarakat Pulau Jawa akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Dan pemerintah Hindia Belanda juga membangun banyak pemukiman di Pulau Sumatera sebagai tempat tinggal barunya. Namun dalam praktiknya perpindahan penduduk ini hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tenaga pekerja di perkebunan besar serta usaha pertambangan di Pulau Sumatera. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jati. Baik, jadi soal nomor 4 yaitu apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pribumi sebagai akibat penerapan politik etis. Setelah diberlakukannya politik etis pada awal abad ke-20, ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi masyarakat Indonesia atau pribumi. Yang pertama, itu ada dampak dari edukasi. Munculnya kaum terdidik atau kaum intelektual yaitu guru atau pegawai yang berperan penting dalam memunculkan rasa nasional dan pergerakan kemerdekaan. Sedangkan dampak yang kedua itu ada dari bidang irigasi. Dari bidang irigasi munculnya pembangunan irigasi untuk mengairi persawahan masyarakat pribumi serta untuk meningkatkan produktivitas lahan. Meskipun
manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kaum kolonial Belanda. Dan yang terakhir, dampak dari politik etis dari bidang transmigrasi, adanya perpindahan masyarakat dari tempat yang padat ke tempat yang lain. Tujuannya untuk membuka lahan dan memenuhi kebutuhan pekerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arif. Baik, saya akan membacakan apa yang melatar belakangi perang Aceh 1873 sampai 1904 antara rakyat Aceh dan Belanda. Satu, karena posisinya sangat strategis. Posisi Aceh yang berada di jalur internasional di Selat Malaka. Setelah tulisan Suez dibuka tahun 1869, Belanda ingin menguasai Aceh untuk memperkuat ekonomi dan politik. Selain itu, Aceh memiliki pelabuhan ramai dan menjadi pusat pelabuhan penting di Asia Tenggara. Nomor 2, ada Traktat Sumatera 1871. Perjanjian antara Indonesia dan Belanda memberi kesempatan kepada Belanda untuk memperluas kekuasaan Sumatera, termasuk melakukan intervensi ke Aceh. Dengan adanya perjanjian ini, Belanda merasa lebih bebas menguasai wilayah Aceh tanpa campur tangan Inggris. Nomor 3, pemicu perang. Belanda mengira Aceh mengakui kekuasaan kolonialnya, tetapi ditolak oleh Aceh. Penolakan ini menyebabkan Belanda menyerang Aceh pada 26 Maret 1872. Perang Aceh kemudian berlangsung lama karena rakyat Aceh melakukan perlawanan kuat terhadap Belanda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ferry. Terima kasih kepada Arvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal terakhir, yaitu apa dampak dari kepemimpinan Cuk Nyadin terhadap perlawanan Aceh secara keseluruhannya. Pada soal ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Cuk Nyadin pada perlawanan Aceh. Beliau adalah salah satu tokoh penting pada perang Aceh yang melawan penjajahan Belanda. Perjuangannya dimulai setelah suaminya, yaitu Teuku Ibrahim Lambda, gugur dalam pertempuran melawan Aceh. Peristiwa tersebut membuat Cuk Nyadin bangkit dan memiliki tekad kuat untuk meneruskan perjuangannya. Ia memiliki prinsip bahwa melindungi tanah air merupakan suatu bentuk ibadah, sehingga perjuangannya tidak hanya didorong oleh emosi, tetapi juga oleh keyakinan dan semangat juang yang tinggi. Selanjutnya, peran dalam perlawanan Aceh. Dalam perlawanan Aceh, Cuk Nyadin berperan sebagai pemimpin yang tangguh. Dia memimpin perang gerilya, yaitu strategi perang berpindah-pindah tempat untuk menghindari serangan Belanda. Selain itu, ia juga bekerja sama dengan Teuku Umar yang merupakan tokoh penting lainnya dalam perang Aceh. Bersama-sama mereka menyusun strategi untuk melawan Belanda dengan lebih efektif. Walaupun kondisi semakin sulit, pasukan semakin sedikit, dan tekanan dari Belanda semakin besar, Cuk Nyadin tetap tidak menyerah. Ia terus melanjutkan perjuangannya walaupun harus menghadapi banyak kehilangan dan kesulitan. Lalu yang terakhir ada dampak kepemimpinan. Dampak dari kepemimpinan Cuk Nyadin sangat besar terhadap perlawanan Aceh. Yang pertama, ia berhasil memperpanjang perlawanan rakyat Aceh meskipun kekuatan mereka sudah melemah. Lalu yang kedua, ia menjadi simbol keberanian dan semangat juang bagi rakyat Aceh. Kegigihannya membuat rakyat Aceh tetap memiliki harapan untuk melawan penjajah. Lalu yang ketiga, ia menjaga semangat perjuangan tetap hidup, bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga dalam bentuk nilai moral dan spiritual. Secara keseluruhan, kepemimpinan Cuk Nyadin membuat perlawanan Aceh bukan hanya sekedar perang, tetapi juga perjuangan untuk mempertahankan harga diri dan identitas bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang kebijakan politik etis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum